Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pengertian coaching sendiri adalah proses kolaboratif antara coach dan coach untuk menyelesaikan suatu masalah dengan tetap berfokus pada coach itu sendiri. Si coach itu sebagai pelatih fokus terhadap coach, fokus terhadap potensi yang akan dikembangkan dari coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Nah, itu pada intinya coaching itu seperti itu. Jadi memaksimalkan potensi yang ada pada coaching, pada coach. Nah, yang kedua apa? Dalam coaching itu ada prinsip. Yang pertama adalah proses kemitraan. Apa itu proses kemitraan? Antara coach dan coach itu harus dalam posisi sejajar. Harus dalam posisi bermitra. Kenapa demikian? Supaya potensi-potensi yang ada pada coach itu bisa dikeluarkan oleh coach. Karena dalam posisi atasan bawahan itu kemungkinan si coach itu tidak mengeluarkan potensinya. Gitu. Terus yang ketiga apa? Yang kedua dari prinsip itu yaitu proses kreatif. Dari dalam proses coaching itu harus dilaksanakan secara kreatif. Untuk apa itu kreatif? Tadi, yaitu di mana coach itu, karena dalam coaching itu fokus utama adalah coach, dan proses kreatif itu dibutuhkan untuk menggali potensi-potensi yang ada pada coach, sehingga dia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, itu seperti itu. Terus yang ketiga apa prinsipnya? Yaitu memaksimalkan potensi. Tadi itu prinsipnya itu yang utama. Jadi dalam proses coaching itu kita harus memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Bukan kita sebagai coach memberikan solusi kepada coach, tapi harus diusahakan terlebih dahulu bagaimana segala potensi yang ada pada coach itu keluar dari pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan, sehingga permasalahan yang dia hadapi dapat dia pecahkan sendiri dengan potensi dia. Nah, itu seperti itu. Terus yang kedua apa? Ada juga paradigma dalam coaching itu ada paradigmanya. Yang pertama apa? Dalam proses coaching itu harus dalam kesadaran penuh. Seorang coach itu harus dalam posisi sadar penuh dalam menghadapi coach. Harus fokus terhadap coachnya. Gitu. Harus sadar penuh. Sehingga tadi apa? Ketika fokus dapat digali itu potensi-potensi yang ada pada coach. Terus yang kedua apa? Harus mendengarkan aktif. Nah, selain harus sadar penuh, coach juga itu harus aktif, harus mendengarkan dengan aktif apa yang dikatakan oleh coach, terutama terhadap permasalahan yang dihadapi. Itu dalam bagian identifikasi itu sangat penting. Bagaimana seorang coach itu mendengarkan aktif apa yang dikatakan oleh coach. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga itu harus bersumber dari apa yang dikatakan oleh coach itu sendiri. Nah, terus yang ketiga apa? Yang ketiga paradigmanya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Itu mungkin yang paling sulit dari paradigma tadi. Sebagai coach, coach itu harus mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa harus mengajukan pertanyaan berbobot? Karena tanpa pertanyaan berbobot, potensi yang ada pada coach itu tidak akan keluar. Tidak akan keluar. Makanya butuh pertanyaan-pertanyaan dari hasil coaching itu, dibutuhkan pertanyaan berbobot, sehingga coach itu dapat mengeluarkan segala potensinya dengan nyaman. Nah, seperti itu. Apa yang saya rasakan setelah mempelajari modul ini? Tentu saja saya senang. Saya senang. Itu suatu hal yang baru bagi saya ketika mempelajari tema atau topik coaching ini. Ya. Terus yang kedua apa? Apa yang sudah baik dari saya? Mungkin dari kompetensi coaching itu, kompetensi sebagai coach itu yang sudah baik dari saya mungkin kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Mungkin itu yang paling mudah. Ketika saya bisa berkonsentrasi mendengarkan, hadir penuh, itu mungkin yang sudah baik. Yang perlu diperbaiki apa? Terutama mengajukan pertanyaan berbobot. Itu berkaitan dengan menggali potensi. Itu mungkin yang kurang selama pelatihan kemarin dalam sesi rukol, dalam tugas demonstrasi. Yang paling sulit ketika saya jadi coach itu adalah menggali potensi-potensi lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu.
Itu agak sulit itu. Itu yang harus masih saya perlu perbaiki. Tentu saja dalam melaksanakan coaching ini kita butuh kompetensi-kompetensi yang lain, kompetensi KSE-nya, karena ketika coaching itu coachingnya harus nyaman gitu. Harus nyaman, harus bisa mengeluarkannya. Jangan sampai proses kemitraan itu berubah jadi atasan bawahan. Ketika itu berubah, maka sulit nantinya coach itu menghadirkan potensi-potensi yang ada pada diri coach. Dalam proses coaching juga, kita bisa melakukannya melalui alur tirta. Yang pertama tujuan. Kita harus menggali tujuan coach itu datang kepada kita. Kita harus menggali tujuan coach itu melakukan percakapan dengan kita. Yang kedua apa? Mengidentifikasi. Kita identifikasi apa masalahnya, potensi-potensi yang ada pada coach itu seperti apa. Nah, baru kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari hasil jawaban dari coach itu. Nah, yang selangkah selanjutnya apa di Tirta? Rencana aksi. Kita bersama coach merancang rencana aksi untuk memecahkan masalah yang dihadapi coach. Tentu saja rencana aksi itu harus muncul dari coach lewat potensi-potensi yang dia miliki. Nah, langkah terakhir apa? Tanggung jawab. Bagaimana seorang coach itu bisa mempertanggungjawabkan hasil percakapan atau dia dapat melaksanakan ke depannya. Rencana ke depannya dapat dilaksanakan. Bagaimana coach itu berkomitmen untuk melaksanakan rencana-rencana yang kita buat dalam proses coaching. Nah, itu melalui alur tirta. Modul 2.3 ini merupakan suatu yang menarik bagi saya. Di mana tentang coaching, itu suatu hal yang baru bagi saya. Kalau supervisi akademik, mungkin karena saya bagian kurikulum, saya sudah melakukannya dari dulu lah, sudah lama. Nah, coaching itu menarik. Bagi saya itu, ketika coaching digabungkan dengan supervisi akademik, maka akan menjadi hal yang luar biasa. Biasanya supervisi akademik itu adalah tujuannya menjaga kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Dan itu biasanya bersifat bukan kemitraan, tapi antara atasan dan bawahan. Nah, coaching itu merupakan ketika digabungkan menurut saya, itu bakal menjadi hal yang luar biasa. Saya melihatnya sebagai potensi. Bagaimana jika supervisi akademik itu digabungkan dengan coaching, maka akan dihasilkan proses yang berkelanjutan. Apa kelemahan dari supervisi akademik yang dilaksanakan di sekolah kami? Yaitu ketika guru mengeluarkan potensinya dalam melakukan pembelajaran, hanya ketika disupervisi aja. Nggak ada jaminan seorang guru itu melaksanakan pembelajaran dengan maksimal setelah tidak disupervisi akademik. Nah, coaching ini merupakan suatu potensi, ini peluang sebetulnya bagi sekolah ketika digabungkan dengan supervisi akademik bisa menjadi kualitasnya lebih terjaga. Maksudnya ketika selesai melakukan supervisi, karena proses supervisinya itu dilakukan dengan coaching, maka si coach itu, karena dia digali potensi-potensi yang dia milikinya, dia memecahkan sendiri, maka dia dapat melaksanakan kualitas pembelajaran itu di kelas dengan lebih lama gitu. Nah, di saya sering melakukan monitoring pembelajaran. Malahan semester kemarin, karena saya itu mengajar kelas 12 dan sudah tidak belajar, saya monitoring hampir setiap hari. Tiap hari 3 kelas. Dan bagaimana ketika saya sudah mengetahui sedikitnya tentang materi dari coaching ini, prinsip coaching, paradigma coaching, dan saya nanti akan gabungkan dengan supervisi akademik, atau dengan istilahnya, saya gabungkan dengan monitoring pembelajaran. Ketika saya memonitor 1 hari aja 3 guru, dengan prinsip coaching, maka kemungkinan si guru itu dengan prinsip-prinsip tadi, walaupun itu kemampuan saya juga harus dilatih kembali, maka saya beranggapan bahwa itu suatu hal yang baik, itu potensi yang besar. Di mana kita itu dapat membuat seorang guru itu memaksimalkan potensinya. Dia dapat melaksanakan, meningkatkan kualitas dirinya tanpa proses supervisi lagi. Bukan seperti tahun-tahun sebelumnya atau sebelum-sebelumnya lagi. Di mana seorang guru itu hanya meningkatkan kompetensi saat disupervisi aja. Nah, itu mungkin itu suatu potensi, itu menarik bagi saya tentang modul 2.3 ini. Ketika digabungkan tadi dengan supervisi akademik, akan menghasilkan suatu yang luar biasa.
Kemudian mulai dari pra-observasinya, saat observasinya, misalnya pasca observasinya, ketika digabungkan dan prosesnya melakukan dengan prinsip-prinsip dan paradigma coaching, itu akan menghasilkan yang luar biasa. Dan saya akan coba terapkan nanti. Walaupun tidak sebanyak yang semester kemarin, karena saya juga harus mengajar. Mungkin satu hari, satu orang guru juga saya laksanakan, mudah-mudahan bisa menghasilkan apa yang diharapkan dari coaching tersebut. Bagaimana guru itu potensinya meningkat, dia dapat memecahkan sendiri dengan potensi yang dia miliki. Nah, tapi apa tantangannya? Tantangannya, ketika saya melakukan monitoring atau supervisi lah, monitoring, yang saya supervisi itu adalah guru-guru yang secara usia setara atau di bawah saya. Saya tidak berani memonitoring atau mensupervisi guru-guru yang sudah senior. Nah, sasaran saya apa? Ketika saya ada 100% guru, saya ambil aja 80%-nya yang usianya potensial, maka cukup aja saya kelola itu, potensi yang itu. Ketika saya ngurusi itu kan belum tentu juga. Saya belum tentu punya kemampuan untuk menghadapi senioritas. Nah, mungkin di setiap sekolah juga masalahnya itu. Bagaimana kita menghadapi guru senior melakukan coaching itu bagaimana? Sedangkan coaching itu harus kemitraan. Kalau kita menurunkan diri sebagai mitra, mungkin bisa. Bagaimana si coachingnya? Mensejajarkan dengan kita. Bisa enggak? Mungkin itu yang jadi masalah. Dalam proses coaching ini misalnya. Bisa enggak ketika seorang coaching itu tidak memposisikan sejajar dengan coach, dengan kita misalnya. Bisa enggak dia mengeluarkan potensinya? Tentu akan sulit. Tentu akan sulit. Caranya bagaimana solusinya? Salah satu solusinya, mungkin yang saya pikirkan, yaitu itu terkait dengan tugas jabatan. Ketika walaupun dia seorang senior, pengalaman mengajarnya tinggi, tapi ketika kita sebagai kepala sekolah atau sebagai apa yang ditugaskan oleh kepala sekolah, mungkin mau tidak mau mereka harus mengikuti apa yang kita lakukan. Proses coaching itu berarti harus dapat mereka lalui. Walaupun saya masih ragu bagaimana hasilnya nanti. Ketika mereka enggan, itu butuh kemampuan sosial emosional tadi. Kita bagaimana harus bisa menuntun guru-guru itu, baik guru nanti baik siswa juga nanti kalau diterapkan kepada siswa, terutama ini untuk guru dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana kita harus menuntun orang yang tidak mau, mungkin enggan awalnya dirinya bermitra dengan kita. Kalau prinsip coaching itu harus dalam proses kemitraan, kita mungkin bisa menyesuaikan dengan yang lain, menjadi mitra yang lain. Tapi bagaimana sebaliknya ketika coach itu tidak mau bermitra dengan kita karena merasa lebih tinggi, minimal secara usia. Nah, solusinya bagaimana? Ya tadi, kalau itu suatu proses tugas, ya mau tidak mau mereka juga harus melaksanakan. Dan kita juga harus pandai secara sosial emosional yang kemarin kita pelajari. Kemampuan relasinya, kemampuan sosialnya, kita itu bukan menggurui, tapi bagaimana ya kita mengobrol atau menggali potensi dari mereka. Menggali potensi, membicarakan apa yang menarik bagi mereka, itu mungkin butuh kemampuan-kemampuan khusus yang lebih dibanding ketika kita melakukan coaching dengan rekan sejauh yang setara lah, secara usia minimal. Mungkin itu hampir permasalahan yang akan terjadi di setiap sekolah, akan seperti itu, mungkin solusinya. Ketika mungkin kita juga tidak bisa, jangan terlalu berfokus kepada mereka, mungkin hanya 10% ya di sekolah, ketika kita sudah mengembangkan 90%-nya aja, itu suatu hal yang luar biasa. Ketika kita menggabungkan antara coaching dan supervisi akademik itu, akan menjadi hal luar biasa nantinya. Walaupun hanya diterapkan kepada yang 90% itu. Nah, itu yang nanti akan saya lakukan dan saya coba juga dengan yang lainnya gitu. Ya dengan caranya bagaimana ya? Tadi itu harus dengan tugas, itu sebagai pelaksanaan tugas. Mungkin ya itu bisa ditolak juga bagi mereka. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.